Tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat Ubaidillah leluhur Khabib ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa Indonesia. Ulama Mesir tidak berani melawan ulama Jawa Indonesia. Ulama Yaman tidak berani melawan orang Jawa Indonesia. Siapa di dunia ini yang mau bela Balawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Ini Balawi ini miripnya dengan orang suku Kalas di India, daratan India. Sekarang masuk ke Pakistan. Makanya wajahnya mirip wajah India. Dan siapa namanya itu, reporter dari Balawi perempuan, Najwa Shihab, itu telah dites DNA. 48% DNA-nya orang India. DNA-nya Najwa Shihab itu silakan lihat di Google, 48% orang India. Saya cari orang India yang garis lakinya itu haplogrup G, itu suku apa? Suku Kalas yang ada di India dan suku Paswan yang ada di India. Mereka mempunyai keunikan tersendiri. Jadi haplogrup G ini punya satu keunikan. Dulu ketika mereka masuk agama Yahudi di abad 10 Masehi, mereka mengaku keturunan Nabi Ishak yang ke-13. Ketika mereka ada di India, di Kalas, di dataran Pakistan sekarang, mereka mengaku keturunan Alexander Agung. Ketika ada di India beragama Hindu, mereka di suku Paswan mengaku sebagai keturunan daripada Dursusana. Ketika di Islam di Indonesia dan di Yaman, mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia, mereka nyangkol-nyangkol juga kepada pahlawan-pahlawan Indonesia. Ada yang mengaku keturunan Hamengkubuwono. Ada yang mengaku sebagai keturunan Sunan Giri. Jalur lakinya kami dari Balawi, jalur perempuannya dari Sunan Gunung Jati. Ada yang ngaku ke Banten. Kebetulan saya ini salah satu nasabah di Banten sejak 2012. Jadi sudah agak hafal seluruh keturunan-keturunan Sultan Banten dan di mana adanya komunitas keturunan Sultan Banten. Ada seorang Balawi ngaku keturunan Sultan Banten dari ibunya katanya. Dari siapa? Dari Pangeran Mesir bin Sultan Ageng Tirtayasa. Saya langsung hubungi keturunan Sultan Mesir yang ada di Pontang, dekat dengan Kresek, masuk Kabupaten Serang. Betul nggak ada susunan nasab seperti ini yang dari keluarga Pangeran Mesir? Ini bohong Kiai, ini palsu. Palsu. Orang mengkritik mereka, kata Novel Anidrus, orang yang berani mengkritik Habib itu adalah dajjal. Tidak ada itu dalam ajaran. Orang yang mengkritik Rasulullah aja, Rasulullah nggak pernah bilang yang mengkritik beliau itu dajjal. Sahabat beberapa kesempatan diriwayatkan pula itu bermusyawarah dengan Rasul, bertanya, wahai Rasul, apakah pendapatmu ini berdasarkan wahyu, apakah berdasar pendapatmu sendiri? Kalau berdasarkan wahyu, kita harus ikuti. Kalau berdasarkan pendapatmu, bolehkah kami memberikan masukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam perang ini? Itu saja Rasulullah. Apalagi manusia biasa. Manusia biasa itu Bapak Ibu, kalamuhu yuraddu wa yuqbalu qauluhu illa sahibah hadal qabri. Kalimatnya, kata-katanya, pendapatnya itu boleh diterima, boleh ditolak, illa sahibah hadal qabri, kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Lalu ajaran yang mengatakan orang mengkritik Habib itu adalah dajjal dari mana? Kalau bukan dari ajaran Islam. Mungkin mereka punya ajaran agama lain yang tidak ada dalam ajaran agama kita. Dalam agama kita, inna akramakum indallahi atqakum. Seluruh manusia itu sama. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kata mereka yang paling mulia adalah kabaib.
walaupun tidak ibadah, walaupun tidak sholat, walaupun tidak alim, mereka tetap mulia karena kemuliaan mereka adalah zat. Sedangkan orang alim, kiai, polisi, presiden, itu sifat kemuliaannya. Kalau dia sudah tidak jadi presiden, dia tidak mulia lagi. Kalau kiai gila, katanya tidak mulia lagi. Tapi kalau kabaib, dia gila, tetap dia mulia. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Dulu tuh, nggak laku lagi, Beb. Jangan ngomong-ngomong gitu lagi. Nanti diketawain orang Banjarnegara. Nanti diketawain orang Purbalingga, nanti diketawain anak-anak Nusantara. Anak Nusantara hari ini sudah tahu ente bukan turunan Nabi. Kalau ente ngomong dengan ilmu kita terima, tapi kalau ente ngomong lagi dengan doktrin-doktrin, tidak ada lagi tempat bagimu. Karena bangsa Indonesia hari ini sudah ceras, sudah cerdas, sudah mempunyai pencerahan bahwa sesungguhnya kemuliaan manusia di mata Allah hanyalah berdasarkan takwa, bukan berdasarkan nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, wat-tariqu ilaihi wadihul lil qasidin, wad-dalilu alaihi laihul lin nadhirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ya hayyu ya qayyum ya hannanu ya mannanu ya dayyanu ya sultanu ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, fa ya ashabal fadail, para alim, para ulama Banjarnegara, wabil khusus sahibil fadilah, sahibil makan, sahibil ma'had, Kiai Haji Sabur, Kiai Haji Sabirin, pengasuh pesantren As-Sabur, Ketua NU Banjarnegara, Ketua Ansor Banjarnegara, Ketua PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Banjarnegara, Kiai Haji Abdul Muhaimin, mata'anallah bituli hayati, para kesepuhan PWI LS Banjarnegara, Panglima PWI LS, Panglima Banser, Pagar Nusa, LPM, Lakspedam, Ketua-ketua MWCNU sekecamatan Banjarnegara, Muslimat Banjarnegara, Bapak dari Kepolisian Republik Indonesia, dari Tentara Nasional Indonesia, para ibu, para bapak, para wali santri Pondok Pesantren As-Sabur, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan menjelajahi hutan belantara yang jalannya dikelilingi oleh pemandangan yang indah, pohon-pohon durian dan aneka ragam nabati yang ada di pinggir-pinggir jalan, akhirnya menyampaikan saya ke tempat yang diberkahi Allah pada hari ini, yaitu Pondok Pesantren As-Sabur di Kampung Lemah Jaya. Sekali jaya, lemahnya tetap jaya. Amin. Pondoknya namanya As-Sabur, kiainya namanya Kiai Sobir, Sobirin. Kalau Kiai Sobirin itu min itlaqil jam'i tafa'ulan li kathratis sabri. Tafa'ul namanya satu orang, Kiai Sobirin, tapi bahasa Arabnya Sobirin itu orang-orang yang sobar. Jadi diberikan nama jamak tafa'ulan li kasratis sabri wal barakah. Sobirin ini isim fa'il, ismun yadullu ala man qama bihil fi'lu, wa bin nisbati li Kiai Sobirin ismun yadullu ala man qama bihi sabru.
nama yang diberikan untuk orang yang di situ ditafauli, mudah-mudahan punya kesabaran. Pondoknya itu masih isim fa'il, tapi isim fa'ilnya ini udah isim fa'il mubalaghah. Bukan hanya ya dulu ala man qama bihi sabru, tapi as-sabur ismun ya dulu ala man qama bihi sabru ala sabilit ta'kidi wat taqwiyati wal mubalaghah. Karena namanya sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah itu fa'ulun, fa'ilun, fi'ilun, fa'alun, fa'ilun. As-sabur itu artinya orang yang betul-betul sabar. Jadi lebih hebat dari as-sabir orang yang bersabar. Kalau orang yang sabarnya biasa, itu pakainya hanya isim fa'il, as-sabir. Tapi kalau sudah pakai as-sabur, ismun min asma'illahi ta'ala fil asma'il husna al-akhir, itu yadullu ala ma'na taqwiyati wat ta'kidi wal mubalaghah. Maknanya betul-betul kuat. Apa yang diinginkan oleh Kiai Sobirin dengan menamakan pondoknya ini as-sabur? Santri-santrinya nanti punya kesabaran yang luar biasa, lebih dari gurunya. Karena semua kiai pengen muridnya lebih dari dirinya. Ada alimun hakikiyun, guru yang hakiki. Muallimun hakikiyun huwa man arada an yakuna talibuhu a'la minhu darajatan wa ilman. Orang yang menginginkan muridnya lebih baik dari dirinya, ilmunya dan derajatnya. Itulah kiai. Jadi kalau ada kiai dengar muridnya jadi kiai, bahagia banget. Kalau Habib dengar muridnya jadi Habib, marah dia. Betul apa tidak? Ada kabib dengar muridnya jadi kabib, marah nggak? Marah. Tapi kalau kiai dengar muridnya jadi kiai, luar biasa. Cuma ini lafaz as-sabur tidak ada dalam Al-Quran ya. Jadi walaupun sighatnya mubalaghah, as-sabur itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu kisobirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tapi ada sighat mubalaghah, satu sighat mubalaghah dari mustaq sabir, as-sabur, itu yang masuk dalam Al-Quran. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Ada itu, pakainya sighat mubalaghah sabar. Sabar ini asal mulanya untuk orang yang ahli dalam bidang tertentu. Misalnya dia tukang ikan, dia disebut samak, tukang ikan. Tukang ketawa, dohak, itu tukang tertawa. Jadi pakai wazan fa'alun, itu maknanya tukang. Nah, ketika kalimat makna menggunakan wazan fa'al, ini maknanya maha. Sabar, sangat sabar. Sabur, sangat sabar. Jadi sabur ada di dalam Asmaul Husna, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Sabar itu ada di dalam Al-Quran. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadz zulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillahi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Walaqad arsalna Musa, dan sungguh kami telah mengutus Musa bibayyinatin, dengan ayat-ayat Allah, kitab-kitabnya, dalil-dalil yang nyata, hujah-hujah yang balighah. Untuk apa membawa hujah, membawa dalil? An akhrij qaumaka minadz zulumati ilan nur. Untuk engkau wahai Musa, keluarkan kampungmu, orang-orang kampungmu, masyarakatmu dari apa? Minadz zulumati ilan. Ini tugas risalah. Tugas apa? Menyelamatkan manusia minadz zulumati ilan nur, dari kesesatan kepada cahaya.
Kemudian kata Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan masyarakat tentang nikmat-nikmatnya Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguh yang demikian itu orang yang mau berjuang mengeluarkan masyarakatnya dari kegelapan, zulumat ila nur, dan mau wadzakirhum bi ayyamillah, masyarakat kemudian mengingat nikmat-nikmat Allah. Itulah ciri-ciri sabarin syakur, orang yang memiliki kesabaran. Ini yang harus dimiliki oleh satu kiai, dua pemerintah, tiga PWI. PWI itu sekarang ini sedang membawa bayinat. Sedang membawa apa? Bayinat, tanda-tanda dari Tuhan. Apa bayinatnya? Tesis bahwa Ba'lawi Habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Minadz zulumat, mengeluarkan manusia umat Islam ini dari kesesatan. Kesesatan, kok zulumat mananya kesesatan? Zulumat itu kegelapan. Tetapi ini makna yang diinginkan adalah kesesatan. Namanya majaz. Majaz itu kalimatun musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lah. Kalimat yang diletakkan bukan untuk yang seharusnya. Lafaz zulumat maknanya gelap, tapi yang diinginkan adalah kesesatan. Majaz apa itu? Majaznya majaz isti'arah. Majaz apa? Majaz isti'arah tasrihiyah asliyah. Disebut majaz isti'arah tasrihiyah asliyah. Kenapa disebut tasrihiyah? Karena musyabah bihnya disebutkan musyabahnya, yaitu dolal dihilangkan. Dinamakan majaz isti'arah asliyah karena yang digunakan adalah zulumat, ismul masdar inda ahlil bayani ismun jamidun. Keluarkan kaummu, masyarakatmu, warga NU minadz zulumat, dari kesesatan. Ma huwa dzulumatu al-muradatu huna adalah kekafiran dan kesesatan, mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Jadi Nabi Musa ini punya tanggung jawab besar. Ada orang nong, kalau di Banten orang perempuan panggilnya nong, di sini apa? Nok, neng, mbak, mbok aja ya, mbak ya. Ini Nabi Musa diutus, ada seorang namanya Fir'aun. Namanya siapa? Ngakunya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu. Dia manusia, dia makan, dia minum, dia punya istri, dia tidur, dia sakit, tapi dia mengaku Tuhan. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk menghancurkan perbudakan Fir'aun, agar apa yang telah ditanamkan Fir'aun kepada orang Bani Israel di Mesir ketika itu hancur sehancur-hancurnya. Ilan nur, apa itu cahaya? Al-hidayah. Apa itu hidayah? Yaitu kesimpulan ilmiah bahwa yang namanya Fir'aun bukan Tuhan. Kesimpulan ilmiahnya apa? Fir'aun bukan Tuhan. Mana dalilnya Fir'aun bukan Tuhan? Yang disebut Tuhan itu harus seperti Qul huwallahu ahad, dia satu-satunya, Allahus Samad, tempat bergantung dalam keadaan apapun. Kita hidup di dunia penuh kesusahan. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesusahan hidup, kita kembali kepada Allah. Mungkin ini sudah takdirku. Tempat bergantung yang terakhir, yang tidak ada lagi tempat bergantung selain Dia, Dialah Allah. Lam yalid wa lam yulad, Dia tidak beranak dan Dia tidak diperanakan. Sedangkan Fir'aun ini yalidu wa yuladu, dia punya anak dan dia juga diperanakan oleh ibunya. Masa iya orang yang keluar dari ibunya dianggap Tuhan? Masa iya orang yang tidur kalau dia capek dianggap Tuhan? Masa iya dia yang ketika terjadi suatu hal dia bisa sakit dianggap Tuhan?
Maka Nabi Musa diutus untuk menghilangkan kegelapan, yaitu pengakuan saudara Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya orang Bani Israel merdeka dari perbudakan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan akhirnya orang-orang Bani Israel mengakui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Tapi ibu-ibu, ini luar biasa yang hadir sebelah kanan. Ini ada 5.000 ini. Sebelah kiri 5.000. Yang di depan saya cuma perempuan-perempuan cantik. Ini apa maksudnya ini Kiai? Kesana banyak orang, 5.000, kesini banyak orang. Tapi saya disuruh ngadepnya ke sini, ngadepin kamera sama wanita-wanita cantik. Ini suatu indikasi bahwa Kiai Sobur ini menganggap saya doyan cewek. Nggak ya Neng ya, Mbak, karena memang dapatnya di sini kebagiannya ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa ini Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil di tengah hutan. Ini yang hadir bisa luar biasa. Bu, coba bahas ini, Bu. Luar biasa ibu ini. Bener nggak ini ibu-ibu? Jangan-jangan karena beliau ini ahli wirid, dia datangkan jin-jin agar pada hadir di sini. Saya kira ini yang akan datang ini karena di tengah hutan, di tengah gunung, ya paling 100-200 orang. Luar biasa Kiai Sobur ini, berkat kesabaran yang beliau miliki. Akhirnya ketika Allah menjadikan Nabi Musa sebagai orang yang akan merungkatkan Fir'aun, ini Nabi Musa ditakdirkan kecilnya itu lagi bayi, diingu, dididik oleh Fir'aun itu yang akan dia rungkatkan. Makanya tidak heran hari ini yang menjadi pengurus PWI semuanya mantan-mantan kibin semua. Semuanya kibin-kibin semua yang sekarang jadi pengurus-pengurus PWI. Kenapa? Karena mantan-mantan kibin lah yang tahu bagaimana Fir'aun, taktiknya Fir'aun, kesesatannya Fir'aun, dan kelemahannya Fir'aun. Itu Nabi Musa tahu karena Nabi Musa dididik oleh Fir'aun. Mantan-mantan kibin di seluruh Indonesia yang hari ini membentuk PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Kenapa dia begitu semangat? Karena dia tahu bagaimana itu yang namanya Baklawi. Mantan-mantan kena dawir ini yang jadi pengurus nih. Kiai-kiai mantan kena dawir ini jadi pengurus dan jadi para kesepuhan PWILS. Muridnya kadang-kadang 2.000, tapi dia bisa diakalin sama orang yang gak bisa ngaji. Jangankan ngaji kitab, itu Baklawi kadang ngaji Qur'annya aja dari kanan ke kiri. Bener ya, dari kiri ke kanan. Ini tapi dia bisa menjajah para kiai yang sudah hafal kitab Jurmiyah, hafal Fathul Qorib, bisa baca kitab Ihya, baca kitab Jam'ul Jawami, baca kitab Bukhari tamat, dapat ijazah. Itu dapat dikalahkan oleh hanya orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia bodoh, akhlaknya kemana-mana, tidak mencerminkan ajaran-ajaran Nabi, tidak punya kesantunan. Kalau ceramah kayak anjing gila, mencaci sana, mencaci sini, kiai dicaci, masyarakat digoblok-goblokin, pemerintah digoblok-goblokin, presiden digoblok-goblokin, apalagi polisi digoblok-goblokin, tentara digoblok-goblokin. Padahal dia sama sekali tidak berilmu, baca Quran ngacak, apalagi baca kitab kuning. Kenapa bisa terjadi selama ini? Di sini karena ada penjajahan spiritual. Ada apa? Penjajahan spiritual yang dibangun di atas kebohongan dan kedustaan, cerita-cerita palsu, sejarah-sejarah palsu yang kemudian ditanamkan di kita orang-orang Indonesia agar mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi. Pas ditanya mana dalilnya nggak punya dalil, ditanya kitabnya nggak punya kitab, ditanya tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Jangankan sebagai keturunan Nabi, turunan Arab aja bukan. Ini
tepuk tangan maksudnya apa, Ki? Ini tepuk tangan tuh maksudnya apa? Cocok? Bu, cocok? Setuju, Bu? Habib bukan turunan Nabi, setuju? Sebelah sini, Habib bukan turunan Nabi, setuju? Yang keras. Saksikan. Udah 2 kali menyaksikan orang Purbalingga sudah bersaksi. Sekarang merembet ke Banjarnegara. Ashhadu anna Ba'lawi laisu min durriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng. Ashhadu anna Ba'lawi laisu min durriyati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Ba'lawi, Habib bukan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, zahiran wa batinan, dunya wa ukhra. Di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena ini berbasis metodologis, epistemologis yang jelas. Dari kitab nasab yang sudah ditulis para kiai, para ulama masa lalu. Dari mulai abad ke-3 Hijriah sudah ada kitab nasab. Abad ke-4 Hijriah sudah ada kitab nasab. Keturunan Nabi semuanya itu dicatat, Bu. Rapi pencatatannya dari masa lalu. Tetapi tidak ada yang mengkonfirmasi leluhur Ba'lawi para Habib ini yang ada di abad ke-4 Hijriah yang namanya Ubaidillah. Tidak ada satupun ahli nasab yang kitabnya sekarang bisa kita baca itu di internet. Karena zaman ini zaman kita bisa mengakses semua kitab-kitab masa lalu. Tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat Ubaidillah leluhur Habib-Habib ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan munculnya mereka ngaku jadi turunan Nabi? Padahal leluhurnya katanya lahir di abad ke-4 Hijriah. Mereka ngakunya baru tahun 895 Hijriah. 550 tahun setelah keberadaan orang yang diaku. Yang setelah kita lihat, kitab-kitab sebelum abad 9 ini tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi. Kalau kitab setelah mereka mengaku, dikarang oleh mereka. Mereka mengarang kitab Al-Burqatul Musiqah tahun 895 mencatat kami turunan Nabi. Ada kitabnya sampai sekarang bisa kita baca. Nanti di abad 10 ada lagi kitab yang mereka karang. Namanya kitab Tuhfatut Talib. Mereka mencatat kami turunan Nabi. Ada kitabnya. Abad ke-9 Hijriah ada, 10 Hijriah ada, 11 Hijriah ada dicatat. 12 Hijriah ada, 13 Hijriah ada, 14 Hijriah juga ada. Sampai sekarang ada. Mereka dicatat turunan Nabi. Tapi mulai dari abad mereka mengaku, sebelumnya tidak sama sekali dicatat mereka sebagai keturunan Nabi. Leluhur mereka yang katanya wali, faqih, muqaddam, sahib, mirbat, semuanya tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Bahkan menurut sejarah, kitab-kitab sejarah yang dapat kita baca di Yaman, tidak ada di Yaman orang yang bernama faqih, muqaddam. Tidak ada di Yaman orang yang bernama Muhammad Sahib Mirbat. Tidak ada orang yang bernama Ubaid. Lalu mereka mencatat nama-nama itu berdasarkan apa? Berdasarkan menurut seorang peneliti dari Barat yang bernama Alexander Knies. Berdasarkan historical imajinatif. Yaitu sejarah imajiner yang ditulis berdasarkan khayalan semata. Allahu Akbar. Kenapa sekarang saya menggunakan salah satu pendapat dari orang Barat? Karena pendukung mereka namanya Rumel Abbas sekarang menggunakan orang Barat, menggunakan kiai dari Mesir. Saya bantah, Syekh Ali Jum'ah tidak bisa jawab itu orang Mesir. Orang Iran namanya Mahdi Rojai bikin video bahwa dia mendukung Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Saya bantah, tidak berani jawab, tidak berani diskusi. Dari Iran, ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa, Indonesia. Ulama Mesir tidak berani melawan ulama Jawa, Indonesia. Ulama Yaman tidak berani melawan orang Jawa, Indonesia. Siapa di dunia ini yang mau bela Ba'lawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli.
Gak bakal ada yang berani. Kenapa gak ada yang berani? Gak ada dalilnya. Kenapa gak ada dalilnya? Ya memang palsu. Kenapa palsu? Ya memang bukan turunan Nabi Muhammad. Kalau bukan turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi siapa? Nabi Adam. Sama saya, sama kiai, sama polisi, turunan Nabi Adam semua. Ya udah, kita udah, kata saya, kita bukan benci ente, Bib. Bukan benci, cuma ente salah. Ente bukan turunan Nabi, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Ayo kita, nggak apa-apa kamu bukan orang sini, haplogrupnya beda dengan kita juga. Kita anggap saudara di Indonesia. Tapi jangan bodohin anak-anak Nusantara, jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, minta-minta duit, keliling-keliling dawir. Jangan minta-minta duit sama pengusaha untuk membangun sesuatu, membangun pondok dan lain sebagainya, padahal buat beli mobil. Udah sadar bahwa ente bukan cucu Nabi, nggak ada dalam kitab nasab, nggak ada di dalam kitab sejarah, tes DNA-nya orang Kaukasus, haplogrupnya G. Haplogrup G itu orang Kaukasus, sekarang yang banyak itu di daerah Turki, orang India di daerah Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan, suku Kalas. Ini Ba'lawi ini miripnya dengan orang suku Kalas di India, daratan India. Sekarang masuk ke Pakistan. Makanya wajahnya mirip wajah India. Dan siapa namanya itu, reporter dari Ba'lawi perempuan, Najwa Shihab, itu telah dites DNA, 48% DNA-nya orang India. DNA-nya Najwa Shihab itu silakan lihat di Google, 48% orang India. Saya cari orang India yang garis lakinya itu haplogrup G, itu suku apa? Suku Kalas yang ada di India dan suku Paswan yang ada di India. Mereka mempunyai keunikan tersendiri. Jadi haplogrup G ini punya satu keunikan. Dulu ketika mereka masuk agama Yahudi di abad 10 Masehi, mereka mengaku keturunan Nabi Ishak yang ke-13. Ketika mereka ada di India, di Kalas, di dataran Pakistan sekarang, mereka mengaku keturunan Alexander Agung. Ketika ada di India beragama Hindu, mereka di suku Paswan mengaku sebagai keturunan daripada Dursusana. Ketika di Islam di Indonesia dan di Yaman, mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya haplogrup G ini kalau dia agama Kristen ngaku sebagai anaknya Yesus Kristus. Untung Nabi Isa nggak punya istri, nggak punya anak. Kalau Nabi Isa itu diriwayatkan punya anak, mereka banyak yang akan masuk Kristen mengaku sebagai keturunan Yesus Kristus. Sayangnya Yesus nggak punya anak. Di Indonesia mereka nyangkol-nyangkol juga kepada pahlawan-pahlawan Indonesia. Ada yang mengaku keturunan Hamengkubuwono, ada yang mengaku sebagai keturunan Sunan Giri. Jalur lakinya kami dari Ba'lawi, jalur perempuannya dari Sunan Gunung Jati. Ada yang ngaku ke Banten. Kebetulan saya ini salah satu nasabah di Banten sejak 2012. Jadi sudah agak hafal seluruh keturunan-keturunan Sultan Banten dan di mana adanya komunitas keturunan Sultan Banten. Ada seorang Ba'lawi ngaku keturunan Sultan Banten dari ibunya katanya. Dari siapa? Dari Pangeran Mesir bin Sultan Ageng Tirtayasa. Saya langsung hubungi keturunan Sultan Mesir yang ada di Pontang, dekat dengan Kresek, masuk Kabupaten Serang. Betul nggak ada susunan nasab seperti ini yang dari keluarga Pangeran Mesir? Ini bohong Kiai, ini palsu, palsu. Mereka mengaku keturunan Jogja dari Hamengkubuwono II. Saya teliti, saya konfirmasi kepada peneliti nasab di Jogja, palsu. Ngaku Sunan Giri, palsu. Ngaku apa saja, ngaku kiai, ngaku ulama. Masa ulama nggak suruh baca kitab dari kiri ke kanan? Selama ini yang dibicarakan berarti bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan hafalan anak-anak mau tampil pidato itu. Mau tampil pidato dia hafalin gitu, tapi ndak mondok, sehingga dia nggak paham. Ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang dipahami di dalam sukma, sehingga menjadi kebijaksanaan untuk menentukan sebuah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan Al-Quran Al-Hadis, kemudian dialaqahkan dengan wakil kejadian yang menyertainya. Itu namanya alim, namanya
kiai itu. Kiai-kiai kita itu kenapa? Kiai kita itu pada tawadhu? Karena ilmunya itu rasihun fi qulubihim. Ilmunya masuk ke relung-relung jiwa, relung-relung hati mereka. Semakin banyak ilmunya kiai, semakin tunduk kayak padi. Semakin berisi dia semakin menunduk. Semakin ada orang menghormati, semakin dia menghormati orang yang menghormatinya. Ini akhlak bangsa kita, bangsa Nusantara. Tapi mereka kalau dihormati ngelunjak, semakin dihormati, semakin yang menghormatinya dimanfaatin, duitnya diroyot, apa tuh istilahnya? Diporotin. Kalau ada mukibin, kaya, udah habis itu. Punya mobil Alphard diminta. Kalau enggak, kualat ente. Orang mengkritik mereka, kata Novel Anidrus, orang yang berani mengkritik Habib itu adalah dajjal. Tidak ada itu dalam ajaran. Orang yang mengkritik Rasulullah aja, Rasulullah nggak pernah bilang yang mengkritik beliau itu dajjal. Sahabat beberapa kesempatan diriwayatkan pula itu bermusyawarah dengan Rasul. Bertanya, wahai Rasul, apakah pendapatmu ini berdasarkan wahyu? Apakah berdasar pendapatmu sendiri? Kalau berdasarkan wahyu, kita harus ikuti. Kalau berdasarkan pendapatmu, bolehkah kami memberikan masukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam perang ini? Itu aja Rasulullah. Apalagi manusia biasa. Manusia biasa itu Bapak Ibu, kalamuhu yuraddu wa yuqbalu qauluhu illa sahibah hadzal qabri. Kalimatnya, kata-katanya, pendapatnya itu boleh diterima, boleh ditolak, illa sahibah hadzal qabri, kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Lalu ajaran yang mengatakan orang mengkritik Habib itu adalah dajjal dari mana? Kalau bukan dari ajaran Islam. Mungkin mereka punya ajaran agama lain yang tidak ada dalam ajaran agama kita. Dalam agama kita, inna akramakum indallahi atqakum. Seluruh manusia itu sama. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kata mereka yang paling mulia adalah kabaib. Walaupun tidak ibadah, walaupun tidak sholat, walaupun tidak alim, mereka tetap mulia. Karena kemuliaan mereka adalah zat. Sedangkan orang alim, kiai, polisi, presiden, itu sifat kemuliaannya. Kalau dia sudah tidak jadi presiden, dia tidak mulia lagi. Kalau kiai gila, katanya tidak mulia lagi. Tapi kalau kabaib, dia gila, tetap dia mulia. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Dulu tuh, nggak laku lagi, Beb. Jangan ngomong-ngomong gitu lagi. Nanti diketawain orang Banjarnegara. Nanti diketawain orang Purbalingga. Nanti diketawain anak-anak Nusantara. Anak Nusantara hari ini sudah tahu ente bukan turunan Nabi. Kalau ente ngomong dengan ilmu kita terima. Tapi kalau ente ngomong lagi dengan doktrin-doktrin, tidak ada lagi tempat bagimu. Karena bangsa Indonesia hari ini sudah cerdas, sudah cerdas, sudah mempunyai pencerahan bahwa sesungguhnya kemuliaan manusia di mata Allah hanyalah berdasarkan takwa, bukan berdasarkan nasab. Tujuh, Bu? Siapapun, anak siapapun bisa jadi apapun di negara kita yang tercinta Indonesia. Siapa anak-anak dari kampung ini di atas hutan yang pengen jadi presiden Indonesia, sekolah. Dia harus sekolah di MTS, dia harus punya ijazah aliyah, dia harus kuliah, nanti lulus kuliah bikin partai politik, nanti calon presiden. Semuanya bisa asal punya partai. Betul? Ini kemuliaan agama Islam sama ibu-ibu dengan kemuliaan yang diatur oleh Pancasila. Oleh, coba Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang diam aja HTI. Ini yang diam HTI ini.
Coba sila kedua, Mbak. Mbak, nggak usah lihat-lihat foto dulu, nanti digedein aja. Sekarang dengerin. Sila kedua, kemanusiaan yang adil. Apa artinya? Kemanusiaan kita ini bagi Indonesia adil. Apa artinya? Semuanya sama bagi Indonesia, bagi Undang-Undang Dasar 45, bagi Pancasila. Tidak ada bedanya di dalam negara Indonesia. Dia yang bernasab turunan raja, dia yang bernasab turunan nabi, dia yang bernasab turunan wali songo, dia yang bernasab turunan tukang jahit, dia yang bernasab turunan TNI, dia yang bernasab turunan petani, pedagang, pendeta, kiai. Di depan Indonesia semuanya sama, anak-anak Indonesia. Dia bisa jadi presiden, siapa saja bisa jadi presiden, dia bisa jadi menteri, dia bisa jadi gubernur Jawa Tengah, dia bisa jadi gubernur Jawa Timur, bupati Banjarnegara, camat di sini, lurah di sini. Tidak dilihat dari keturunannya. Silahkan masa lalu mereka keturunan pengkhianat sekalipun, tapi kalau sekarang dia ini komitmen kepada NKRI, kepada Indonesia, mau bersama membangun citra baik bagi bangsa dan negara di mata dunia, maka kita akan terima. Walaupun kita tahu mereka dulu turunan antek-antek penjajah Belanda. Kami punya data dan punya bukti yang leluhur mereka lakukan kepada leluhur kami bangsa Indonesia, yaitu mengkhianati kami. Berbagai macam peristiwa sejarah telah membuktikan leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang menginginkan kemerdekaan, siapa yang mengkhianati, kami mencatatnya. Tapi kami akan hapus semua itu kalau kalian mau mawas diri, kalian mau bersama untuk membangun negara ini hari ini. Kenapa? Kita harus melihat masa depan, betul? Bukan melihat masa lalu. Masa lalu itu suatu yang kadang-kadang sangat menyakitkan untuk dikenang. Saya banyak bersedih kalau membaca sejarah keluarga, sejarah Banten, sejarah perjuangan. Bagaimana leluhur-leluhur kita dulu sampai mengorbankan diri mereka untuk kemerdekaan kita hari ini. Ada yang tergeletak di pinggir jalan. Hari Sabtu 26 Desember 1682. Untuk apa? Untuk leluhur lakukan itu untuk kita hari ini. Tapi banyak yang leluhurnya sebagai antek-antek penjajah kemudian mencatatkan nama mereka sebagai pahlawan. Ketika dicari sejarahnya, ke ayah, di mana mereka ketika perang Cilegon 1888? Di mana mereka ketika perang Diponegoro 1825? Di mana mereka ketika perang merebut kemerdekaan? Di mana mereka ketika perang mempertahankan kemerdekaan? Ketika masyarakat Surabaya 10 November 45 mati berkalang tanah, di mana mereka berada? Tidak ada satupun dokumen yang menyatakan Bahlawi ada di sana. Tidak ada. Tapi kita tidak akan mengungkit-ungkit masa lalu. Kita menatap masa depan, hari ini dan masa depan. Ayo kita bersama. Jangan ngaku turunan Nabi, jangan merasa paling mulia, karena memang kamu tidak mulia. Tidak ada yang pantas kamu banggakan. Kamu ngaku turunan Nabi, bukan turunan Nabi. Kamu mengaku orang berilmu, bukan orang berilmu, wani ngadu. Kamu ngaku sebagai orang soleh, tidak soleh. Banyak yang kemarin ketangkep itu ngebegal motor, betul? Tukang malak-malak kiai, malak-malak orang. Apa yang kamu banggakan? Tidak ada yang pantas kamu banggakan di tanah Indonesia ini. Yang harus kamu lakukan, didik anakmu, suruh mondok kepada kiai-kiai biar pinter. Nanti biar dia yang merubah sejarahmu menjadi sejarah yang baik untuk bangsa dan negeri ini. Amin ya robbal. Itu saja kalau saya. Enggak kayak PWI. Kalau PWI lebih gawat dari saya. PWI itu gawat lebih dari saya. PWI itu luar biasa semangatnya, ini ketuanya. Ketua PWI ini semangatnya luar biasa, galak. Kenapa? Dulunya dia akalin melulu. Dulunya dibohongin.
Banyak dibohongin jadi sekarang ini muara itu. Makanya kalau saya jangan tolak-tolak orang datang. Saya ini pribadi saya. Karena organisasi ini milik banyak orang. Jadi pendapat saya itu harus nurut banyak orang. Kalau bagi saya, siapa saja Balawi mau kemana saja persilakan saja. Kalau ada yang mau masih mau jadi kibin. Kalau kita tidak setuju, ngomong tidak setuju. Tapi cukup tidak setuju saja. Tapi di Jawa Timur, Jawa Tengah, kalau sudah tidak setuju, pokoknya ente aing mah karasan geus ieu, cenah ieu aing ieu. Sakit ieu. Nah makanya kita tidak bisa untuk memutuskan organisasi berdasarkan keinginan saya, tidak. Makanya ya walaupun kita tidak setuju karena itu keputusan organisasi otoritas daerahnya masing-masing, silakan saja sepanjang tidak mengganggu kepentingan publik, tidak mengganggu negara, tidak mengganggu agama. Biar kasih pelajaran saja, biar mereka sadar. Kalau sudah sadar kan alhamdulillah. Tapi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena yang akan rugi adalah saudara-saudara kita, kibin-kibin itu. Kibin itu siapa sih? Saudara kita. Understand? 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 Kibin itu jangan dikira musuh saudara kita. PWI ada untuk mereka. Kalau mereka nggak merasa terjajah loh. Orang yang belum dalam kesadaran itu walaupun dijajah nggak merasa dijajah. Dia diperbudak nggak merasa diperbudak. Kita saudaranya yang melihat, yang netesin air mata. Turunan raja, turunan orang terhormat jadi budak dari orang yang turunannya nggak jelas. Turunan pahlawan-pahlawan Indonesia yang dulunya ahli perang, yang dulunya ahli mempertahankan negara, sekarang dibodohin oleh turunan wayang yang nama leluhurnya tidak ditulis oleh sejarah sama sekali. Leluhur orang Banjarnegara, orang Purbalingga, ini orang-orang besar. Makanya sekarang Presiden Indonesia ini ada darah Purbalingga, ada darah Banyumas, ada darah Banjarnegara. Siapa yang tahu Pak Prabowo? Ada darah sininya, bos. Ini daerah sini jangan gegabah. La ikun li ayyasiro roisan fi Indonesia. Layak jadi pemimpin-pemimpin. Dulu orang Solo pernah presiden orang Solo, betul? Pak Harto, Pak Jokowi. Sekarang giliran orang Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara yang punya presiden. Alhamdulillah. Pak Prabowo itu kakeknya orang sini. Namanya Pak Sumitro Joyo Hadi Kusumo. Harus bangga jaga negara ini karena salah satu putra terbaik daerah sini jadi Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah. Ini menunjukkan siapapun anak-anak Banjarnegara bisa jadi presiden. Siapapun anak-anak Banjarnegara bisa jadi gubernur Jateng. Kalau kemarin itu Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, itu orang sini semua kakeknya. Betul? Pak Ganjar Purbalingga ya? Purbalingga. Pak Prabowo orang Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, leluhurnya itu. Pernah jadi bupati-bupati. Itu kalau siapapun yang jadi, Pak Ganjar yang jadi, yang menang orang Banjarnegara. Wong Kresek kalah. Yang jadi Pak Prabowo, yang menang orang Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas. Ini patut disyukuri bahwa ada putra kita, saudara kita yang jadi Presiden Republik Indonesia. Makanya harus bantu negara. Bagaimana caranya? Hai PWI, jaga keamanan negara kita Republik Indonesia. Kalau perang mah perang. Orang sini jagonya perang. Understand? Siapa yang mendampingi Pangeran Diponegoro perang melawan Belanda? Dia orang Banjarnegara, orang Banyumas, orang Purbalingga. Makanya kenapa di sini banyak di tengah-tengah hutan begini kiai-kiai pelarian zaman dulunya. Apa itu? Duren, suruh dibawa ke kresek itu. Tolong, jangan dikasih siapa itu, duren geblugan namanya. Hah? Nangka. Ini pelit ini. Alasannya aja nangka. Semalam saya udah dikirim. Saya di penginapan dikirim sama Kiai Muhaimin. Duren.
Alhamdulillah, ini duriannya masih seger bener. Kalau perempuan ini perawan. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka cara berpikir umat Islam hari ini yang baik tetap kita jaga. Al-muhafadzah 'alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tetapi yang kurang baik harus kita adakan sebuah pembaruan. Apa misalnya? Begini. Kita kadang-kadang para kiai, para penceramah banyak yang menerangkan tasawuf tentang qanaah, tentang zuhud, tentang hubul akhirat, cinta akhirat. Tapi tidak pernah para kiai bicara tentang bagaimana meningkatkan diri, mengentaskan kemiskinan. Padahal adanya zakat, syariat zakat itu sebuah isyarah bahwa Islam ini menjunjung tinggi pemerataan ekonomi. Orang yang kaya beri zakat kepada orang miskin. Artinya apa? Artinya agar orang miskin ini lama-lama menjadi kaya. Para kiai ajarannya harus juga untuk bagaimana mengajarkan masyarakat, bukan untuk qanaah, bukan untuk zuhud, tidak punya duit. Kalau dia sudah punya duit banyak baru zuhud. Kalau dia sudah duit banyak baru qanaah. Untuk apa? Untuk pendidikan anak kita agar terus bisa meningkat. Jangan hanya sampai di tingkat menengah, sampai terus kuliah. Cari beasiswa ke Jerman, cari beasiswa ke Mesir, cari beasiswa ke Australia. Jadiin anak-anak kita anak yang mampu membangun kekayaan Indonesia ini. Sumber daya alam Indonesia ini kaya raya. Salah satu surga di dunia ini adalah Indonesia. Tapi mengapa Indonesia belum mampu mengoptimalkan untuk mengeksplorasi sumber daya alamnya? Karena masih terbatasnya sumber daya manusia. Kita harus qanaah, betul. Qanaah itu artinya tidak hawak, tidak tomak, tapi duit punya. Kalau mau bayar sekolah anak ada, kalau bayar kuliah anak ada, mau mondokin anak kemana duitnya ada. Kita harus perkaya anak, kemudian kita harus didik dia dengan didikan-didikan keakhiratan yang tidak melupakan keduniaan. Ini kita ngomong, kadang penceramah-penceramah itu ngomong zuhud, tapi dianya pakai mobil Lamborghini. Ngomong qanaah, dia flexing, tidak sesuai omongannya. Tapi kalau kiainya ngomong, kita harus bekerja keras, anak kita harus mempunyai skill agar dia bisa bekerja, agar dia bisa mempunyai pendapatan. Kiainya bawa mobil Alphard, wajar, betul apa tidak? Kenapa? Yang diajarkan adalah struggle for life. Bagaimana kita meningkatkan hidup, harkat martabat keluarga kita dengan ilmu, dengan kecukupan sandang dan pangan. Karena agama Islam kita agama yang mengajarkan kepada kita untuk tidak melupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Doanya pun yang diajarkan Allah, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Di dunianya kita menguasai ilmu pengetahuan, di akhiratnya kita masuk surga, tidak masuk neraka. Ini yang harus diajarkan oleh kiai-kiai kalau ceramah. Jangan kita mengajarkan masyarakat zuhud-zuhud cukup buat kiai. Mengajarkan qanaah-qanaah buat kiai aja. Masyarakat ini diajarkan bagaimana dia semangat bekerja untuk memperbaiki taraf hidup. Anak-anaknya suruh sekolah yang tinggi, suruh mondok kalau pengen jadi kiai. Cuma mondoknya jangan pada kiai yang masih jadi kibin. Nanti anak kitanya jadi kibin. Kalau kita mondokin anak pada kiai yang kibin, yang gelem jadi budak orang lain, nanti anak kitanya sengsara. Kalau dia pengen merdeka, nanti ditakut-takutin. Kalau kamu ngikuti Kiai Imad dari Banten, tidak percaya pada Habib turunan Nabi, kamu tidak barokah. Ilmu yang telah saya ajari tidak akan barokah, akan digituin. Na'udzubillah.
Makanya sekarang mondokin anak juga harus pilih-pilih. Jangan kepada kiai yang masih jadi kibin baklawi. Kenapa? Karena dia nanti akan menjadikan anak kita budak-budak di masa depan. Dia mondok, belajar ilmu, belajar ngaji, namatin berbagai macam kitab, tapi akhirnya jadi budak juga. Dia tidak merdeka dalam berpikir, dia tidak merdeka di dalam berpendapat. Harus berpendapat sesuai dengan kitab saja tidak berani karena berbeda dengan gurunya. Padahal Imam Syafi'i, dia punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya pendapat sendiri, Imam Syafi'i punya pendapat sendiri. Megang perempuan kata Imam Malik itu membatalkan kalau ada syahwat. Kalau kata Imam Syafi'i, walaupun tidak ada syahwat, kalau megang perempuan wudunya batal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i juga begitu. Kata Imam Hanafi, tidak batal. Kita punya wudu, megang perempuan tidak batal. Karena apa? Karena makna dari aula mastumun nisa mula sama bimakna al-jima. Itu adalah majaz. Lamas mula masa adalah majazun minal wiqa. Makanya batal wudunya kalau habis bersetubuh sama istri. Kalau tidak bersetubuh sama istri, wudunya tidak batal, kata Imam Abu Hanifah. Nah, perbedaan itu antara murid dan guru itu sudah biasa dari zaman dulu. Kita madhabnya Imam Syafi'i, kalau punya wudu ibu dipegang sama suami, ibu batal, suaminya batal. Megang anak masih bayi, dakarnya anak masih bayi, batal ibu walaupun masih bayi, karena yang membatalkan memegang dakarnya laki-laki walaupun anak sendiri, apalagi punya bapaknya, batal itu. Punya anaknya aja yang masih bayi batal. Tapi kalau antara mula masah antara laki-laki dan perempuan, menurut kita Imam Syafi'i, megangnya dengan syahwat, tidak dengan syahwat, dipaksa, tidak dipaksa, kalau bersentuhan batal. Karena zahirnya mula masah adalah bil basyarah, dengan kulit. Menurut Imam Abu Hanifah, kalau tidak jima itu tidak batal. Jadi kalau megang perempuan, istrinya salaman, tidak batal wudunya. Menurut Abu Hanifah. Perbedaan pendapat yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita masa lalu, sekarang mau dirubah. Kalau beda dengan gurunya, tidak percaya kepada nasabnya para kabaib jenis bayi turun Nabi, dianggap tidak barokah. Inilah yang melawan tradisi para ulama masa lalu yang tidak diajarkan oleh agama Islam. Maka pondok-pondok pesantren harus ada pembaruan mindset cara berpikir. Ini zaman ini sudah modern, Pak. Ini zaman sudah modern. Kita ini lahir, saya ini belum ada listrik. Di kampung saya lahir 76 belum ada listrik. Di sini ada listrik belum sekarang? Tahun berapa adanya ya? 93 baru ada listrik ke hutan ini. Di kampung saya baru ada listrik 87. Tahun 87 masih gelap gulita nyantai itu. Setelah itu memasuki 88 itu baru ada listrik. TV baru pakai listrik. Tadinya pakai aki. TV-nya gede jadinya kecil kalau akinya habis kan. Nah sekarang ada telepon masuk, ada HP, sekarang ada Android, ada YouTube, ada WhatsApp, ada Line, ada Twitter. Hari ini kejadian di Amerika, kebakaran itu Los Angeles, California, hari ini juga kita tahu. Ini di Amerika ada 10.000 rumah para artis hangus terbakar. Allah. Harganya satu rumah berapa? 7 juta dolar Amerika. Berapa itu 7 juta dolar Amerika satu rumah? Itu sama dengan 200 miliar kurang lebih. Harga satu rumah itu di Los Angeles, California itu 200 miliar hangus semalam. Jumlahnya berapa? 10.000 rumah. Kenapa itu? Karena Allah sudah takdirkan Los Angeles itu kena badai api. Jadi hutan-hutan mereka itu ada yang terbakar satu,
kemudian merembet sampai ratusan hektar, kemudian melalap rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Rumahnya itu rumah kelas genset semua. Bukan genset, apa namanya itu? Jet set. Kalau genset kita listrik mati pakai genset ya. Ini jet set. Rumahnya para artis. Ibu tahu Hollywood? Itu Hollywood itu adanya di LA. Di Los Angeles, Amerika. Sekarang hari ini itu Los Angeles, Hollywood hancur semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirim api melalui pohon. Terbakar pohon-pohon, terbakar semua itu rumah-rumah. 10.000 rumah yang harga satu rumahnya itu berapa? 200 miliar. Kenapa mahal banget? Karena rumahnya pejabat dan artis yang ada di Los Angeles itu artis-artis yang kita sering lihat di film-film action Amerika, itu rumahnya di situ, di Los Angeles. Kenapa? Agar tempat syutingnya dekat ke Hollywood. 3 hari yang lalu terbakar semua. Itu artis-artis cantik itu pada nangis. Kenapa? Dalam semalam ratusan miliar uangnya hangus. Itu kalau Allah sudah memberikan peringatan. Orang-orang Hollywood, kalian bikin film, satu film aja itu untungnya bisa jutaan dolar Amerika. Artisnya dapat bagian honor yang tinggi, tapi kalau Allah mau, dalam semalam saja semuanya hilang, tidak berbekas lagi. Makanya kita alhamdulillah hidup di Indonesia ini, baldatun thayyibatun warabur. Itu orang-orang Mesir bikin sebuah tulisan, jannatun fil ardi. Surga di bumi. Apa maksudnya? Indonesia. Seorang ulama besar dari Mesir pernah ke Indonesia, dia pulang, kemudian mengarang sebuah kitab judulnya Jannatun fil Ardi, surga yang ada di bumi. Maksudnya adalah Banjarnegara, Indonesia. Kita makan buah apa aja ada, Bu. Neng, yang udah pernah umroh, di Mekah banyak makanan, betul? Banyak buah-buahan juga. Ada nggak pohonnya? Nggak ada. Itu impor semua. Kita makan apel di Mekah itu impor. Kita makan jeruk itu impor. Kita makan pisang itu impor. Kalau orang nggak punya duit nggak bisa juga makan apapun. Tapi di Indonesia kita terjun aja tuh ke hutan itu tuh di belakang tuh. Ada duren, ada pidongdong, ada ketokak, ada sintrong, macam-macam. Walaupun misal kita ini diambargo, apa namanya? Embargo oleh dunia, saya yakin kita bisa makan walaupun hanya dedaunan. Gak bakal kelaparan. Kenapa? Tuhan telah memberi dan telah mempersiapkan untuk kita makan. Zaman dulu, ini satu pulau Jawa ini kerajaannya macam-macam. Itu masing-masing mempunyai otoritas politik. Ini tidak boleh masuk ke sini sembarangan, ini tidak boleh jual ini sembarangan. Walaupun negara-negara kerajaan zaman dulu itu, kerajaan Mataram beda, kerajaan Surabaya beda, kerajaan Banten beda, itu masing-masing mampu untuk swasembada pangan. Masing-masing mereka bisa menghidupi rakyatnya untuk tidak kelaparan. Sekarang Pak Prabowo mau menggalakkan kembali swasembada pangan. Kenapa? Karena hari ini, tahun-tahun kemarin, kita ternyata masih impor beras dari Vietnam, impor beras dari Thailand. Kita banyak sawah, tapi ternyata beras yang kita beli di pasar itu sebagiannya dapat impor dari Thailand, dari Vietnam. Kata Prabowo, kalau begitu kita harus swasembada. Ketahanan pangan harus kita galakkan kembali. Bagaimana caranya? Karena setelah diukur semua sawah yang hari ini ada di Indonesia, kalau panen memang tidak cukup untuk seluruh orang yang hari ini semuanya makan nasi. Kalau dulu ada yang masih makan jagung, dulu masih ada yang makan sagu, sekarang saudara kita di Papua aja sudah makannya nasi. Maka sawah sekarang minus. Pak Prabowo mempunyai sebuah program, hutan-hutan di Kalimantan sebagiannya akan dijadikan sawah-sawah dan kelapa sawit. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus kata kita. Tapi hari ini langsung dapat perlawanan dari pelestarian hutan. Jadi aktivis-aktivis
apa namanya itu, pelestarian lingkungan, aktivis lingkungan menolak gagasan Pak Prabowo untuk menambah sawah-sawah baru di Indonesia. Hutan-hutan ditebang untuk dijadikan sawah, dijadikan kebun sawit. Kenapa? Katanya itu merusak hutan, merusak lingkungan. Ada aja yang model begini masih pikirannya. Lingkungan ini diciptakan Tuhan untuk manusia. Kalau manusia butuh untuk sawah, tebang hutannya, bikin sawah, betul? Jangan mikirin yang madnunah. Kita ini maslahah muhaqqaqah yang jelas. Cara berpikirnya pemimpin itu maslahatun muhaqqaqah. Maslahat yang nyata ada, yaitu adalah ketahanan pangan. Agar kalau Thailand tidak mau jual lagi berasnya, kalau Vietnam tidak mau lagi jual berasnya, Indonesia semuanya bisa makan. Hari ini Pak, kalau orang-orang Vietnam, Thailand, India, Bangladesh tidak jual ini beras ke Indonesia, rebutan beras Pak Indonesia. Hari ini, kenapa? Karena rasio ketersediaan sawah dan beras kita dibandingkan dengan jumlah penduduk itu tidak memenuhi syarat. Kurang beras kita daripada penduduknya. Makanya kita perlu impor. Makanya Pak Prabowo punya sebuah program ketahanan pangan. Sumber daya pangan kita harus berasal dari dalam negeri kita. Sehingga kalau nanti perang dunia, Thailand ikut perang, Vietnam ikut perang, Cina ikut perang, Eropa, Amerika, masing-masing memerlukan makan masing-masing. Kentang yang biasa kita impor dari Kanada dan Amerika, orang sana nggak mau lagi ngirim kentang. Beras yang kita biasa impor dari Thailand, Filipina, orang Thailand nggak mau lagi jual beras karena mereka juga butuh. Dalam keadaan seperti ini, maka tidak ada lagi kita harus memperbanyak sawah. Betul? Di sini nggak ada sawah kan, saya lihat tadi tuh hutan-hutan. Tapi makannya beras, betul tidak? Dari mana itu? Beli dari pasarnya dari mana? Dari Bulog. Bulognya dari mana? Sebagian dari petani, kurangnya dari impor. Jadi masyarakat makan hidup ini enak-enak aja, nggak mikirin beras. Tapi kepala Bulog itu otaknya itu. Coba jumlah penduduk Indonesia ini berapa orang? Jumlah beras tersedia dari petani berapa? Kurangnya berapa? Kebiasaan orang Indonesia 1 liter berapa orang? Satu kampung ini berapa liter dalam 1 minggu? Ini semua dipikirin Pak. Itu tugasnya pemerintah. Bapak mah enak aja beli di warung ada beras, tinggal ada duit, betul tidak? Yang mikirin ada di warung itu kepala Bulog. Menteri, dia yang mikirin. Bapak punya emas, Bapak punya duit, tapi kalau nggak ada beras, nggak makan juga, masa mau makan duit? Yang mikirin ketersediaan kita selama ini siapa? Pemerintah. Tuh, sebenarnya begitu. Kita beli di warung ada gula, mau ngopi nggak ada gulanya pahit, betul tidak? Karena bagi orang-orang yang masih hidupnya pahit itu gula harus manis. Kalau orang seperti Kiai Muhaimin ini yang udah manis, kopinya nggak perlu gula lagi. Kayak saya ini nggak ada gulanya kopinya. Kenapa? Hidupnya alhamdulillah sudah manis. Padahal kalau makan gula bahaya. Bagaimana gula bisa tersedia itu? Dipikirin oleh Menteri Perdagangan. Bu, kita makan beli, ini ada mahal sekarang, mahal katanya kan. Padahal cara mengadakannya aja sudah puyeng itu. Karena pabrik gula sekarang udah pada tutup. Harga produksi, biaya produksinya lebih tinggi daripada harga di pasaran. Kenapa? Ini demo-demo buruh kan. Buruh gula pengennya tinggi gajinya. Masyarakatnya yang beli gula pengennya murah, betul apa tidak? Ini pabrik bingung. Ininya masyarakatnya gula pengen murah, betul tidak? Karyawannya pengen gajinya naik. Kalau nggak naik demo dia. Demo itu apa namanya? Serikat buruh. Akhirnya ditaikin, yang didemokan pejabat, yang naikin gubernur. Naik. UMR Jawa Tengah naik. Akhirnya pabrik menaikkan upah, dijual ke pasar,
Murah, karena apa? Masyarakat pengennya murah. Kalau gulanya naik, masyarakat demo, turunkan gula. Kan bingung tuh. Gimana cara untuk menyelesaikannya? Ini kita belajar jadi presiden. Jangan bisanya nyaci presiden doang kita. Ternyata susah jadi presiden. Jadi bagaimana ketersediaan bahan pokok ini ada, masyarakat tenang, tinggal mikirin nyari duitnya doang dia. Kerja, semangat, dapat upah, dapat duit. Semua bahan pokok disiapkan oleh negara. Di pasar itu, walaupun kayaknya yang untung kan tukang-tukang agen itu di pasar. Sebenarnya agen pun kalau di pabriknya tidak ada, di bulognya nggak ada beras, nggak bisa dia beli bahan makanan pokok, tidak bisa. Makanya ini bapak-bapak, ayo kita bareng-bareng jaga negara kita Republik Indonesia. Nanti kalau misalnya presiden kita ada kesalahan, namanya manusia, betul apa tidak? Kalau dia jelas-jelas salah, ya nanti ada hukum, di sana ada KPK, di sana ada polisi, di sana ada pengadilan, di sana ada kejaksaan. Biarkan aja, di situ ada wakil kita DPR. Kita mah bagaimana cara meningkatkan harkat derajat hidup kita, anak-anak kita lebih baik dari kita, taraf hidupnya, kehormatannya, kemuliaannya. Kalau semuanya memikirkan seperti itu, maka Indonesia ini akan menjadi negara yang sejahtera dunia dan akhirat. Banyak duit, naik derajat. Hari ini Indonesia menjadi 5 terbesar penduduk di dunia, 280 juta. Pertama itu orang India, Cina, India, Amerika, Rusia. Kelima Indonesia. Ini negara besar loh. Indonesia ini bapak-bapak diperhatikan dunia. Setiap apa saja yang terjadi di Indonesia diperhatikan dunia. Omong apa saja ini Indonesia presidennya diperhatikan dunia. Kenapa Palestina terus menjadi isu dunia? Karena Indonesia terus berkomitmen bahwa Palestina harus dibela, Palestina harus merdeka. Maka sampai saat ini karena mayoritas Islam di dunia adalah Indonesia, maka suara Indonesia menentukan nasib dari negara Palestina. Pak Prabowo ngomong sedikit aja tentang Palestina menjadi catatan pemimpin-pemimpin negara di dunia ini. Maka jangan mau kita diadu domba. Kita harus tetap bersatu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia ila yaumil qiyamah. Kalau kita jadi seperti dulu kerajaan-kerajaan, ini Mataram beda, Banten beda, Cirebon beda, gampang diadu domba. Sekarang kita negara kesatuan Republik Indonesia dengan bentuk negara Pancasila, menggunakan sistem demokrasi, dasar negara falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Berbeda agama tapi kita saling menghargai. Kita boleh berbeda suku tapi kita saling menyayangi. Siapa saja yang dipilih oleh rakyat bisa jadi presiden. Siapa saja yang dipilih oleh rakyat bisa jadi gubernur. Ini jarang ada negara seperti ini di dunia, Pak. Bu, saya pernah ke Mesir, saya pernah ke Belanda, saya pernah ke Singapura, saya pernah ke Thailand, saya pernah ke Malaysia. Tapi negara yang nyaman, damai untuk Islam ini hanya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini acara begini ini, kalau di Mesir nggak boleh, Pak. Mayoritas Islam hampir 90% di sana. Orang khotbah, habis mondok dia khotbah di masjid, nggak boleh. Enak aja orang baru datang mondok khotbah. Dia harus disertifikasi, dikeluarkan oleh negara sertifikatnya, baru dia boleh ceramah. Dan itu jarang sekali bisa lulus di Mesir. Lah kita di Indonesia balik mondok, bikin pondok, masyarakat nitip anak jadi bawa ke Kemenak, langsung diatur, diurus surat izin pondok pesantren. Bayar nggak? Gratis aturannya. Tapi ngasih kenapa? Kasihan buat beli rokok. Ini nih gara-gara kiai suka ngasih pejabat ini nih. Kalau kita kiai itu orangnya nggak enakan. Saya itu lurahnya itu ada misal bikinin surat keterangan apa gitu kan. Kalau nggak ngasih uang itu kasihan, nggak ada kerjanya dia, nggak ada gajinya kan. Gajinya kecil itu pegawai kelurahan itu. Kita pengennya ngasih aja. Nah ini bisa jadi kalau menurut KPK ini penyuapan. Untung nggak ada KPK itu.
Tapi kalau kita masyarakat memberi itu bukan karena memang menyogok, bukan, hanya bagi rezeki aja. Nah, kasihan, ya bukan kasihan, nggak enak kan ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, di negara lain Bapak, acara begini nggak bakal boleh. Apalagi ngeganggu jalan model begini. Ini apa ini, mengganggu ketertiban umum ini. Kadang-kadang nggak izin sama polisi, nggak izin sama RT. Orang kampung main aja, panggung ditaruh dulu mikrojan. Maulidan nggak bilang-bilang RT, nggak bilang lurah, nggak bilang kapolsek. Jalan ditutup aja. Apa marah polsek? Paling nanya aja sama anak buahnya, itu udah izin belum? Belum. Ya udah. Tapi diundang datang aja dia. Padahal nggak dikasih tahu ini acara awalnya. Inilah negara Indo. Kenapa? Agama dilindungi di Indonesia, dijamin untuk menjalankannya, dan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan agama. Inilah untungnya agama tidak dibawa ke negara. Coba kalau agama dibawa ke negara begini Pak. Nih, bahaya. Misalnya HTI. HTI ini ingin mendirikan negara Islam. Menang misalnya dia itu. PKS HTI menang. Dia ini punya madhab. Madhabnya Wahabi. Misalnya. Nah kalau dia jadi penguasa, karena negaranya Islam berarti harus hukum Islam. Hukum Islam itu madhabnya beda-beda. Madhab yang mana yang mau mereka taruh di negara Indonesia Islam mereka itu? Pasti yang sesuai dengan madhab mereka. Nah kalau sesuai dengan madhab mereka berarti Wahabi. Sedangkan 98% di Indonesia ini umat Islamnya NU, Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti harus ganti semua, akan terjadilah kekacauan chaos Pak. Kenapa? Karena agama yang dijadikan sebagai konstitusi itu mengikat kalau tidak harus dihukum. Kalau sekarang agama kan dipegang otoritasnya sama para ulama yang nerangin yang namanya zina haram, orangnya harus dirajam. Ngomong doang kiai mah. Orang zina harus dirajam, ngomong doang. Betul tidak? Ngomong doang. Kenapa? Karena dalam kitab Madzhab Syafi'i begitu diajarkan. Tetapi terserah negara. Negara mau merajam silahkan, negara mau menjara silahkan, negara maunya menjara. Nah, maka dipersilahkan. Nah, jadi ulama ini tidak dosa. Dia nerangin bahwa ini orang berzina harus dirajam sampai mati, tapi negara mengatakan dihukum 2 tahun. Ya terserah negara, orang dia itu ulul amri. Tapi kalau nanti PKS HTI menang, ya mungkin tiap minggu habis Jumat itu ada orang mati dipukulin sama batu. Kenapa begitu? Ya karena negaranya sudah mengatakan dirinya sebagai negara Islam. Negara Islam versi apa? Wahabi. Nanti pagi-pagi setiap masjid ada polisi 1. Siapa yang kunut? Pegang. Penjara 6 bulan. Kenapa kunut di penjara? Karena tidak sesuai dengan madhab penguasa. Penguasanya Wahabi. Subuh nggak boleh pakai kunut. Siapa yang pakai kunut? Dipegang polisi. Jadi polisi yang kadang-kadang nggak sholat juga suka megangin orang sholat nanti. Ini bahayanya ini. Terus lagi nanti sekarang ini Pak menentukan hari raya itu Muhammadiyah beda, NU beda. Negara nggak ikut campur. Yang percaya NU lebaran dengan cara NU. Yang ikut Muhammadiyah lebaran harinya sama dengan Muhammad. Silahkan saja. Yang penting negara mengamankan. Tidak ada boleh terjadi kekacauan. Tapi nanti kalau HTI jadi misalnya, ya harus ikut. NU melawan, nggak mau ikut-ikut pakai hisab. Nanti dipegangin kiai-kiai itu, kiai sobur ini, kiai sobirin, dipegang. Karena apa? Dia pakai ruqyah, sedangkan negara harus pakai hisab. Ini akan terjadi banyak kekacauan. Kalau begitu kiai, memang sebenarnya gimana harusnya? Dalam Islam itu, tradisi kita ahli sunnah wal jamaah, bahwa daulah negara itu hukumnya wajib ada. Tetapi bentuknya diserahkan kepada manusia sesuai dengan keadaan dan kondisinya masing-masing. Yang penting tujuan didirikannya negara yaitu menjaga kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang disesuaikan oleh fikih itu bisa dicapai. Yaitu 1, urusan dunia harus rapi. Orang yang memiliki hak tidak boleh diganggu oleh orang lain.
Orang yang punya motor nggak boleh diambil orang lain dengan tidak hak. Kalau diambil dipegang oleh polisi. Itu diatur kan sudah. Yang kedua tentang agama. Diberi kebebasan orang untuk menyembah Tuhannya masing-masing. Diberikan di Indonesia ini. Orang Islam menyembah Allah. Orang Kristen menyembah Yesus. Orang Hindu menyembah Tuhannya. Orang Buddha menyembah Tuhannya. Orang Konghucu menyembah Tuhannya. Orang kepercayaan menyembah kepercayaannya masing-masing. Lah itu diatur oleh negara dan dilindungi. Makanya ini negara Pancasila suatu saat akan menjadi model negara yang akan dicontoh oleh seluruh negara-negara di dunia. Kenapa? Hanya model Pancasila inilah yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab. Ibu bapak hadirin mbak rahimakumullah, ini sudah jam, Masya Allah, sudah jam 12. Ini tidur lagi ketua PWI, gimana? Ini wakil ketua umum PWI lagi ceramah, jangan tidur. Ini kiai ini ngejagain ini PWI Purbalingga dengan PWI Banjarnegara, ngejagain saya itu luar biasa. Padahal enggak apa-apa, cukup polisi juga cukup. Ini kita ini negara yang aman damai. Siapa saja bertindak apa saja ada konsekuensi hukumnya. Tenang aja PWI. Yang penting jaga itu mukibin. Jangan sampai terus jadi mukibin. Merdekakan dia minaz zulumati ilan nur. Agar apa? Agar dia menjadi manusia merdeka sesuai dengan perkataan Sayyidina Umar bin Khattab, ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibumu melahirkanmu dalam keadaan merdeka, maka janganlah engkau jadi budak dari selainmu. Tidak boleh manusia diperbudak oleh orang lain secara spiritual. Dimasukkan di dalam pikirannya bahwa engkau orang rendah dan kami adalah orang-orang mulia. Engkau keturunan rendah, kami turunan mulia. Tidak ada di dalam Islam. Di dalam Islam manusia kemuliaannya tidak dilihat dari keturunannya, tapi dilihat dari takwanya. Tinggi derajat manusia di sisi Allah dilihat dari ketinggian ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini semangat yang harus dipegang oleh PWI. Cintai kibin-kibin itu. Ajak mereka untuk merdeka. Jangan jadi orang-orang yang berada di dalam kekuasaan spiritual jiwa orang lain. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an quli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim la taqilna ila anfusina fi hifdhi ma malaktana lima anta amlaku bihi minna wamdudna bidaqiqatin min daqaiq ismikal hafid alladhi hafidha bihi nidhamal mawjudat waqsuna bidar'in min kifayatika wa qallidna bisayfi nasrika wa himayatika wa tawijna bitaji izzika wa aridna biridai mannika wa arkibna maraqiban najat fil mahya wa ba'dal mamat bihaqqi fajashid umdudna bidaqiqatin min daqaiq ismikal qahar tadfa'u bihi anna man aradana bisu'in min jami'il mu'dhiyat wa tawallana wilayatal izzi yahdulana bi yaqulu jabbarin anid wa syaitanin marid ya aziz ya jabbar ya wahidu ya hadu ya qahar ya aziz ya jabbar ya wahidu ya hadu ya qahar ya aziz ya jabbar ya wahidu ya hadu ya qahar Allahumma alqi alaina min zinatika mahabbatika wa min syarafi rububiyatika ma tashhadu bil qulub wa tadilu bihin nufus wa tahdau lahu liqab wa tadburqu lahu al absar wa ta'udu lahu al afkar wa yasulu lahu kullu marqin jabbar ya Allah ya aziz ya ghaffar Allahumma sakhir lana jami'a khalqika kama sakhartal bahra li sidina Musa alaihi salam walayin lana qulubahum warwahum jawrim kama la yantal hadid li sini Daud alaihi salam fa innahum la yantikuna illa bi idnika nawasihim fi qabdatika qulubun bi yadik tusarifu mashumatun tusarifu mashumatun ya adfa'na ghadban nas bila ilaha illallah wastajlabna ridahum bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma arzuqna rizqan wasi'an Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan min ghairi masyaqqatin dalam tihanin wala ta'ab Allahumma ij'alni sabiran waj'alni syakuran waj'alni baina yaday sahri waj'alni baina inas kabira
Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni baina inayya saghira waj'alni baina inayya kabira. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni baina inayya saghira waj'alni baina ayunin nasi kabira. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dzurriyyatina wa tullabana min awliyaikal muqarrabin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhin al-'abidin الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين فلك سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ibu-ibu semuanya kaya raya. Kaya raya. Yang lagi hamil mudah-mudahan anaknya jadi presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.